percobaan ke Bali, kalau dengan bahan bakar BBM itu habis 1 juta, tapi dengan menggunakan mobil listrik itu hanya 200.000. Saya kira itu satu nilai efisiensi dari penggunaan mobil listrik itu. Hai guys, ketemu lagi di episode terbaru dari TKN, Teman Kala Ngopi. Bersama kita, Singgi Sahid dan juga kawan saya, Mas Aditya Himawan. Kita berencana akan mewawancarai salah satu komisaris dari PT PLN. Nah, beliau ini dikenal dekat secara pribadi dengan Pak Jokowi. Nah, mau tahu siapa? Yuk kita simak wawancara saya dan juga wawancara Mas Aditya Himawan berikut ini. Selamat siang Pak Eko Sulistyo. Selamat siang Mas. Terima kasih atas Saya buka waktunya. ya? Monggo Ya. silakan. Maaf. Jadi penonton TKN Channel, kami sudah mengikuti prokes, jarak sudah berjauhan. Pak Komisaris juga tadi sudah memakai masker dan yang lainnya. Oke, Mas Eko, kita itu kepengen ngobrol-ngobrol sedikit, boleh kan? Boleh. Mundur di masa-masa waktu Mas Eko itu waktu kecil di Kendal kan, Mas? Ya, saya lahir di Kendal. Lahir di Kendal. Ya. Nah, Pantura itu. itu dia. Bisa nggak sih kita dengar ceritanya waktu masa kecilnya itu seperti apa, Mas Eko? Yang menginspirasi Itu udah milenial semuanya. hampir setengah abad ya. Ya, Lebih setengah abad. lebih dari setengah Lebih abad. karena saya udah 50 lebih soalnya. Ya, jadi Pantura saya kira sekarang cukup maju dengan tol Trans Jawa oleh Pak Jokowi ya. Jadi kalau saya pulang dari Jakarta ke Solo pasti melewati kota kelahiran saya di Kendal. Nah, itu kota kecil tapi cukup strategis karena dekat dengan Semarang. Sekarang mungkin tidak ada setengah jam ya. Kalau dulu bisa 1 jam, tapi sekarang dengan tol Trans Jawa bisa ya 20 menit lah Kendal Semarang itu. Mas Eko itu dari Saya lahir SD, SMA, SMP, SMA di Kendal. di situ. Ya. Mas Eko berapa bersaudara, Mas? Saya ada 4 bersaudara. 4 bersaudara. Yang menarik itu adalah gini, Mas. Siapa yang mungkin yang mempengaruhi Mas Eko sampai Mas Eko itu waktu kuliah itu ngambil fakultas sastra kan? Sastra, ya. Di Universitas 11 Maret. Nah, itu coba elaborasi ke kita deh. Ya, karena saya di SMA itu sosial ya. Dulu kan dibagi dulu ada program A3 namanya, sosial. Dulu memang ada biologi, ada fisika, saya dari sosial. Nah, di situ waktu itu masih ada jalur PMDK. Jalur PMDK itu masuk perguruan tinggi tanpa dites itu. Tapi berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh selama di bangku SMA. Nah, di situ memang saya memilih sejarah di UNS dan kebetulan diterima. Ya, ada passion pasti ya, ada ketertarikan soal sejarah ya. Mas Adit, ada yang mau ditanyakan? Dari sejarah itu bagaimana ceritanya Pak Eko bisa akhirnya berkecimpung di dunia politik dan bisa berkenalan dengan Pak Jokowi, ada kisah singkatnya? Ya, itu terkait dengan aktivitas sebetulnya. Kemarin saya kan baru meluncurkan buku ya. Buku saya baru aja diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia. Kemarin saya launching roundtable tuh, keliling tuh. Ke Jogja, kemudian ke Solo. Nah, Jakarta yang belum. Nah, saat di Jogja itu saya dapat 1 gelar. Ada 2 gelar sebenarnya. Di Solo pun saya dikasih gelar juga. Di Jogja karena sifatnya itu dengan teman-teman aktivis yang waktu itu sepantaran seusia ya, era 80-an. Nah, di sana ada salah seorang aktivis yang sekarang itu adik kelas saya sebenarnya, yang sekarang menjadi dosen di UGM. Dia mengatakan bahwa Mas Eko ini
sepatutnya diberi gelar sejarawan politis, bukan sejarawan politik, bukan, tapi sejarawan politis. Karena aktivitas saya meskipun belajar sejarah, tapi aktivitas politiknya cukup kuat. Memang sejak mahasiswa, kemudian juga saat bekerja juga saya bekerja di sebuah NGO waktu itu yang cukup terkenal di Solo yang membidangi urusan lingkungan. Nah itu yang kaitannya dengan pekerjaan sekarang sangat mempengaruhi ya. Karena pada tahun-tahun 90-an saat saya mahasiswa, isu-isu soal renewable energy, soal mikrohidro, soal biomasa, itu udah saya pelajari di situ. Soal energi, sektor energi, soal nuklir misalnya, itu sudah kita pelajari di situ. Jadi sekarang tinggal memang dari awalnya switch itu ya. saja. Iya. Kalau sekarang kira-kira Paris Agreement, dulu saya bicara pada era itu soal protokol Kyoto gitu. Tapi ini kan sebenarnya nyambung ya. Betul. Nyambung ke situ isunya. Jadi tadi soal apa saya bisa juga bertemu dengan Pak Jokowi dan ini karena aktivitas politik saya. Nah selain aktivitas politik sejak mahasiswa, nah saya juga kemudian pasca reformasi itu karena waktu itu membentuk organisasi apa itu pengawas pemilu, kemudian saya masuk menjadi ketua KPU di Solo 2003, periode 2003-2008. Nah itu yang kemudian Pak Jokowi maju sebagai calon wali kota di era saya menjadi ketua KPU di Surakarta atau di Solo. Nah, itu yang menarik itu Pak Eko. Konon katanya Pak Eko itu salah satu konseptor belusuan. Itu benar apa enggak itu? Ya itu. Jadi ini penting ini. Jadi memang Pak Jokowi itu punya karakter ya, punya karakter yang ingin selalu dekat. Nah, ini istilahnya dia selalu ingin mengecharge energinya itu ke masyarakat gitu. Oke. Jadi kalau lama tidak ketemu masyarakat atau kadang-kadang lagi ada banyak pikiran yang di kantor itu dia mesti ingin supaya dicarikan lokasi masyarakat supaya dia bisa bertemu, berinteraksi dan sebagainya. Makanya saya kadang-kadang menganggap bahwa saya menggambarkan dari diri Pak Jokowi bahwa memang seorang pemimpin harus selalu mengecharge energinya dengan masyarakat. Nah itu dia akan mendapat aura dari masyarakat, artinya itu dapat feedback, dapat masukan dan sebagainya untuk diimplementasikan dalam kebijakan. Iya, yang menarik itu kan berarti Mas Eko itu tahu karakter dari Pak Jokowi kan, makanya karena itu saya lama bergaul. Beliau itu mau mendatangi masyarakat, bukan masyarakat yang mendatangi beliau. Itulah sesuatu yang baru pada era itu. Iya, itu dia. Ya, saya hari kemarin kalau nggak salah ya, saya banyak karena di status Facebook saya, di IG saya juga saya ini salah satunya ini? Iya. Nah iya. Ya ini juga Pak Eko yang Iya pasti. Ini kan lahir dari satu istilahnya refleksi saya ketika gimana sih orang-orang kok bikin quotes ya, quote kepemimpinan itu sering mengutip orang ini. Nah saya refleksi aja. Saya sampaikan bahwa soal quote kepemimpinan misalnya bau keringat rakyat itu menjadi charger ya bagi seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang ingin dekat dengan masyarakat, ingin memimpin sebuah misalnya apakah itu kabupaten, kota, kemudian gubernur atau Indonesia, ya bau keringat rakyat itu harus jadi charger gitu untuk mereka supaya selalu dekat, mengerti tentang masyarakat. Nah kita saksikan aja Pak Jokowi hari ini atau kemarin ya waktu di NTT dan di NTT itu tidak berjarak, karena dia kemudian merasa bahwa tenaga saya harus diisi terus oleh kedekatan dengan rakyat itu. Justru itu yang membuat uniknya Pak Jokowi, Pak. Ya, itu kuncinya. Itu dia kuncinya. Ada tanggapan Mas Adit atau seperti apa? Sudah mungkin.
Nah sekarang kita masuk ke PLN ini Pak. Ya, monggo Nah. soal PLN gimana? Masalah PLN. Ya. Dengan support dan pengawasan dari Mas Eko, dari sekarang dan ke depannya. Apa sebetulnya yang diharapkan Mas Eko ke PLN ini? Ya, saya baru masuk di PLN ini belum lama ya. Belum ada setengah tahun, baru jalan mungkin 4 bulan ya. Karena saya lupa, ini sudah April ya. Ya 5 bulan lah, mau ke 5 bulan. Nah, kedudukan saya di situ kan masuk dalam Dewan Pengawas yang ada 11 orang dengan latar belakang pendidikan maupun kemudian kompetensi yang berbeda-beda ya. Misalnya ambil contoh Pak Amin sebagai komisaris utama, Amin Sunaryadi. Nah, pengalaman beliau yang pernah memimpin SKK Migas, kemudian menjadi wakil komisaris di perusahaan Freeport, kemudian juga pernah di KPK dan sebagainya. Nah, tentu latar belakang kompetensi beliau akan lebih banyak, apalagi sebagai komut, akan menjaga, selain mengkoordinasikan komisaris, dia akan menjaga kepentingan GCG ya. Jadi ini satu aturan untuk menjaga korporasi itu supaya tetap berjalan pada relnya, peraturannya. Kira-kira itu di situ concernnya. Nah, kemudian tentu ada yang lainnya. Nah, tentu kemudian saya dengan latar belakang saya yang pernah menjadi deputi komunikasi politik di kantor staf presiden, kemudian juga passion saya terhadap renewable energy, kemudian seringnya saya juga aktivitas tulis menulis. Nah, soal hal-hal yang bersifat komunikasi, hal-hal yang bersifat handling komunikasi gitu ya. Kemudian diseminasi informasi, ya saya bisa mewarnai gitu. Jadi semua itu khususnya dalam soal Dewan Komisaris, semua memiliki kompetensi dan kemampuan masing-masing. Dan ini saya anggap ketika saya masuk di PLN, kompetensi dari 11 orang ini cukup beragam dan bisa mumpuni lah ya. Mumpuni. Saya kira itu lebih. Dengan latar belakang juga Pak Eko juga ya. Ya, saya kira itu. Nah, Pak Eko ada tanggapan mengenai saran agar PLN itu membentuk anak perusahaan khusus untuk mengelola stasiun penyedia listrik umum. Tanggapannya apa? PLN sebetulnya di dalam Perpres 55 2019 soal percepatan, saya istilahkannya kendaraan berbasis baterai listrik ya. Itu memang diberi wewenang khusus untuk mendevelop namanya SPKLU ini. Ini yang ada di belakang ini SPKLU ya. Ini stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, sebetulnya ada 2 mandatnya. Selain SPKLU ini untuk roda 4 ya, ada stasiun penukaran baterai satunya. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Nah, ini yang SPKLU. Nah, kemarin di Solo, saya ditanya Pak Eko ada di Solo atau di Jakarta. Saya bilang di Jakarta. Di Solo lagi ada launching kerjasama antara Grab kendaraan roda 2 dengan Pemkot dan kemudian PLN Kota Surakarta untuk launch soal charging kendaraan roda 2 Grab itu. Nah, dalam kaitan dengan SPKLU memang dalam Perpres itu PLN memang diberi mandat untuk menyiapkan infrastrukturnya yang kemudian pengelolanya bisa dikerjasamakan. Nah, misalnya kayak yang sini ya, ini saya nggak lihat. Memang waktu di Solo saya pernah ikut launching yang di jalan Trans Jawa itu
di dekat Sragen itu kerjasama dengan Hyundai. Oke. Nah, kemudian di beberapa daerah saya juga melihat ada yang dengan apa itu badan usaha yang lain ya, Pertamina juga melakukan. Jadi memang ketentuannya adalah meskipun mandatnya ada di PLN, tapi PLN bisa bekerja sama. Nah itu penyiapan infrastrukturnya. Seberapa Tapi kalau siap, yang, Pak? Yang kalau tadi sebelum ke situ ya, yang kalau tadi disampaikan adalah pembentukan anak Holding, perusahaan atau ya. IBC tadi itu ya? ya itu adalah penyiapan soal baterainya. Iya. Jadi industri hulunya. Jadi penyiapan baterai listrik itu. Jadi industri baterai listrik. Itu yang sekarang memang sudah dibentuk. Saya akan ke sana, Pak. ya, Tapi kita oke. SPKLU dulu, Pak. Oh, oke. Seberapa siap pihak PLN menyediakan SPKLU itu, Pak? Ya, kita punya Dan roadmap seluruh ya. Indonesia juga, Pak? Sampai hari ini saya lihat data yang ada di PLN memang baru ada di 20 kota ya, 20 kota dengan 29 titik lokasi. Nah, di Jakarta sendiri ada sekitar 7 ya, 7 titik lokasi. Nah, ini salah satunya di sini. Di PLN ada juga, Di PLN kantor juga ada, PLN. ya. Jadi memang masih terbatas ya di daerah-daerah atau lokasi tertentu. Nah, kalau makanya kemudian waktu saya ditanya nanti enaknya di PLN kantor pusat atau di mana, saya lihat di sini lebih leluasa. Karena kalau di PLN ini juga PLN ya, maksudnya PLN di Jaya, parkirnya kemudian juga ini lebih banyak stasiun pengisiannya. Kalau di PLN kan cuma satu itu. Iya, cuma satu. Nah, di belakang saya lihat juga yang untuk bajai ada prototipenya, yang bajai, pengisian untuk bajai. Berarti roadmap ke depannya itu pasti juga sudah ada ya, Pak ya? Oh ya, sudah ada. Jadi Seberapa untuk kesiapannya per itu? tahunnya sudah. Jadi misalnya untuk tahun 2021 ini itu kita targetkan 168 Oke. titik lokasi. Nah, sampai tahun 2025 kira-kira 900-an. 1.500-an, 1.300 sekian 1.500 titik. titik. lokasi. Memungkinkan nggak sih, Pak, SPKLU itu akan one day atau kedepannya Yes. itu dimiliki oleh swasta seperti SPBU? SPBU. Memungkinkan nggak seperti itu sih? Saya kira sangat memungkinkan. Tapi untuk Kedepannya? hari ini memang Belum, itu ya pasti semua belum manennya belum kelihatan ya, karena ini sifatnya kan trigger dulu. Artinya apa? Artinya ini kan bisnis masa depan. Yes. Nah, baru kita juga memulai. Kemudian juga ini kan harus seiring juga dengan target pemerintah agar mobil listrik itu ada di jalanan itu sekian juta mobil misalnya. Atau kemudian termasuk yang roda 2. Nah, kita sudah menargetkan tuh tahun 2030 Kementerian SDM sudah membuat roadmap kira-kira 2 juta kendaraan listrik di jalanan. 2 juta untuk 2 juta. roda 4, Oke. yang 13 juta itu roda 2. Oke. Nah, artinya apa? Dengan target-target itu peluang bisnis akan bisa dilihat gitu. Nah, ini yang memungkinkan kemudian keikutsertaan swasta nantinya akan memiliki prospek di sana. Kalau sekarang sifatnya lebih pada karena misalnya Hyundai punya produk mobil listrik Hyundai, sehingga dia mau nggak mau harus punya atau bekerja sama dengan PLN untuk mendirikan SPKLU semacam ini. Iya. Jadi sifatnya masih dikembangkan oleh pabrikan-pabrikan mobil yang ada. Ke depan saya kira akan Semakin berkembang, semakin jumlah kendaraan misalnya kendaraan berbasis baterai listrik ini akan berkembang juga. 2030 itu katanya Bapak bilang 2 juta kendaraan. Betul, dan betul. 13 juta roda 2. Betul. Pada saat itu berarti targetnya SPKLU sudah berapa di berapa titik di seluruh Republik Indonesia? Itu dalam data saya berapa ya tadi? Kalau sebentar, saya karena soal data itu 2030 ya.
Udah 6 juta. 6 juta 6 juta ya. 6 juta titik. di seluruh Indonesia. Iya, 2030 ya. Kalau yang apa ini? Pengisian penukaran baterainya itu sekitar 254 juta kan. 254 juta titik. Iya, iya. Tadi Mas Eko kan bicara mengenai baterai nih Mas. Nah, konsorsium yang terdiri dari 4 BUMN itu kan Main ID, PT PLN, Pertamina, PLN. Antam dan PT PLN sendiri itu. Nah, kan sudah mendirikan IBC tadi Ya, itu kan. ya, sudah. Apa langkah yang konkret, one step untuk kontribusi dari ini program mobil listrik di Indonesia itu? Langkah dari IBC tadi itu? Ya, itu di create oleh Kementerian BUMN karena ini semuanya BUMN ya, PLN, Main ID, Ya. kemudian Pertamina. Nah, Dan Antam ya? ya itu bagian dari Main ID, Inalum ya. Nah, itu memang di-create sebagai bagian untuk merancang ekosistem industri masa depan yang bernama mobil listrik ini. Jadi itu untuk menguasai istilahnya hulunya, karena akan memproduksi baterai komponen dari kendaraan listrik yang bernama baterai listrik. Nah itu yang dengan respon yang cepat saya kira Kementerian BUMN sudah men-setup itu, yang Yeah. kami kemudian bisa share dengan BUMN yang lain ya, untuk artinya kami itu PLN. Nah nantinya tentu tugas pokok fungsi mereka adalah untuk memproduksi komponen baterai listrik untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dari gabungan keempat BUMN itu, tupoksinya dari PT PLN sendiri itu fokusnya kemana, Mas? Mas Eko? Ya, jadi itu industri holding ya. Artinya kemudian bahwa PLN kalau kita lihat dari ekosistem dari mobil listrik ini kan ya boleh saya katakan sangat strategis ya. Yes. Tidak hanya di hulu, Betul. tapi juga di hilir. Ini kan di hilir nih. Iya. Ini di hilir. Di tengah juga. Karena kemudian skema bisnisnya juga PLN juga ikut terlibat. Yes. Bahkan kemudian mengelit skema bisnis soal SPKLU ini. Nah, kemudian juga terlibat di baterai listrik yang di hulunya sana. Yeah. Jadi PLN ini dari hulu sampai hilirnya Yeah. cukup. Dan kemudian juga selain ini penyediaan infrastruktur kayak begini, seluruh sumber dari penggerak dari mobil listrik, motor listrik itu adalah listriknya itu sendiri. Listriknya itu sendiri. Ya. Saya kira itu yang Jadi memang sangat ini krusial dari ya, karena memang PLN tren ini. ke depan kalau kita baca di masyarakat internasional, tren ke depan untuk transportasi itu adalah listrik. Yes. Artinya listrik ini akan istilah mudah saya melistriki jalan raya gitu. Yang selama ini katakanlah kendaraan-kendaraan atau mobil-mobil yang berbahan bakar fosil, yaitu kan BBM, solar, nah itu akan diganti oleh listrik. Nah inilah yang kemudian listrik akan menjadi strategis ke depan. Dan yang paling penting bagaimana kesiapan kita, kesiapan PLN maksudnya. Nah tentu ini akan menjadi bagian dari kerangka bisnis PLN ya, karena langkah-langkah yang kita siapkan juga dalam mempercepat transisi ke kendaraan listrik atau mobil listrik ini, kita juga memberikan insentif ke masyarakat ya, sebagai bagian untuk mempercepat tadi. Ya misalnya untuk charging di rumah dalam mulai jam 10 malam misalnya, itu akan diberikan diskon 30% ke masyarakat. Karena misalnya yang punya kendaraan roda 2 atau mobil pun bisa di-charge di rumah. Dan itu berupa token berarti ya, Berapa Pak? Ya? token? Ya. Jadi itu lebih enak lagi kan, Betul. soalnya kalau token Betul. itu kan. Betul, ya. Oke.
Pak Eko setuju nggak kalau ada yang bilang bahwa kedepannya itu mobil listrik adalah game changer? Yes, saya kira betul. Nah, Sebetulnya bisa bukan tolong mobil elaborasi? listriknya ya. Salah satunya. Bukan, maksudnya Jadi adalah apanya? baterai listriknya itu. Oke, Ya, baterai listriknya yang menjadi game changer. itu dia. Nah, apa yang saya maksudkan game changer ini adalah bahwa faktor itu bisa merubah seluruh keadaan, seluruh permainan kalau di dalam olahraga misalnya. Iya. Itulah yang saya maksudkan dengan game changer. Nah, industri motor listrik dan baterai listrik ini tidak hanya industri masa depan, tapi juga industri yang lebih ramah lingkungan, yang kemudian mengajak masyarakat berperilaku rendah karbon. Itu jelas, dia nggak taruhlah sangat kecil sekali emisinya. Nah, padahal dunia transportasi itu sektor yang menyumbang emisi paling besar, itu 24% tuh dari sektor transportasi. Jadi pilihan kepada industri masa depan yang berbasis listrik ini, itu pilihan kepada industri yang ramah lingkungan. Oke. Nah, itu betul. satu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian tadi yang saya maksudkan penyiapan holding baterai listrik itu kita bisa lakukan nantinya di kemudian hari. Sekarang sudah, tapi artinya bisnis itu nanti akan dikembangkan di Indonesia, bahwa hulunya juga kepegang. Oke. Nah, kalau hulunya sudah kebang, artinya apa? Satu, kita bisa akan menurunkan harga mobil listrik itu sendiri ya. Itu dia. Ya, Yang karena- sekarang masih tinggi kan? Karena ya boleh dikatakan tuh masih tinggi karena sepertiga komponen Betul. dari harga itu ada di baterai. Yes. Taruhlah kalau misalnya ada Hyundai yang harga 600 juta, sepertiganya itu 200 juta adalah hanya untuk baterai. Nah, kalau itu komponennya nanti bisa diolah di dalam negeri, artinya produksi di dalam negeri, itu akan terjadi penurunan biaya, Cost-nya lagi cost-nya. berkurang. Nah, itu saya kira akan menekan ya. Nah, kemudian yang paling penting juga bahwa komponen mobil listrik ini nantinya saya katakan hampir seluruhnya adalah komponen produksi dalam negeri. Mulai baterainya, mulai suku cadangnya dan sebagainya. Bahkan sumber-sumber baterai itu litiumnya, kemudian nikelnya sebagai bahan dasar. Iya. Karena kita kan penghasil nikel terbesar di dunia. Di dunia. Cadangannya ada 24% itu ada di Indonesia. Nah, itu artinya apa? Bahwa seluruh komponen ini ada di dalam negeri. Nah, kalau ada di dalam negeri, ketergantungan kita nanti kepada devisa ya. Karena dengan mobil listrik ini kan kita akan mengurangi banyak ketergantungan soal BBM pasti. Yes. Yang selama ini masih diimpor sebagian. Sebagian. Setengah masih diimpor. Itu kalau dihitung setahun kira-kira 200 triliun. Nah, itu sangat bisa ditekan itu nantinya. Nah, artinya apa? Satu lagi, kita akan menghemat soal devisa. Selain lingkungan adalah soal devisa. Nah, itu yang saya kira penting. Dan kemudian karena komponennya tadi saya katakan diambil dari dalam negeri, diproduk dari dalam negeri, itu ketahanan energi kita sehingga kita tidak tergantung pada luar negeri misalnya. Kalau ini berbeda dengan saat kita mengimpor BBM, Yes. kan separuh dari kebutuhan kita tergantung dari luar negeri. Luar negeri. Kalau ini semua dari kita, artinya apa? Ketahanan energi kita akan makin andal gitu, karena komponennya ada di dalam negeri kita. Jadi tadi satu soal lingkungan, kita ramah lingkungan, perilaku rendah karbon akan terbentuk, kemudian juga pengurangan devisa akan kita capai, kemudian juga soal ketahanan energi. Jadi dari hulu ke hilir Hulu kita ke hilir. Nah, itu Pak Presiden mengatakan kita harus bisa mengontrol seluruhnya. Dan ini industri masa depan yang harus jadi epicentrum di Indonesia. Nah, itu yang saya katakan menjadi penting bahwa industri ini akan bisa menjadi game changers. Pak Eko, untuk harga jual mobil listrik ini selain baterainya ini, kita tanya ada insentif kebijakan apa yang dilakukan pemerintah supaya harga lebih murah? Ya, memang untuk percepatan, karena waktu itu saya masih di kantor staf presiden ya. Jadi soal Perpres 55 2019 yang berisi percepatan
soal kendaraan berbasis baterai listrik ini, kan saya sebelum ke presiden kan kita juga membahas draftnya itu. Jadi saya ngerti banget bagaimana soal insentif itu diatur di situ. Jadi insentif itu bisa berupa insentif fiskal maupun non fiskal. Tidak hanya diberikan kepada para masyarakat, perorangan, pengusaha, kemudian juga para lembaga-lembaga yang mengembangkan, misalnya universitas atau Badlitbang yang mengembangkan soal misalnya penelitian-penelitian tentang mobil listrik. Nah, Pak Eko, ini sudah hampir menjelang akhir wawancara nih. Ada pesan-pesan apa, ada program apa dari PLN yang terbaru? Monggo silakan dielaborasi di sini, di TKN Channel. Dalam konteks mempercepat transisi mobil listrik, ya, PLN memang tidak hanya menjalankan mandat dari Perpres 55 tahun 2019 untuk percepatan kendaraan berbasis listrik, ya. Yang di situ PLN diberi wewenang untuk menjalankan inisiatif pembentukan infrastruktur SPKLU maupun stasiun penukaran baterai listrik, dan itu kita lakukan dengan schedule atau jadwal yang juga telah diatur oleh regulasi Permen ESDM. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 13 2020. Jadi yang tadi saya sampaikan soal pada tahun 2021 akan ada 168 titik lokasi, kemudian sampai nanti tahun 2030 dan sebagainya. Jadi semacam roadmap untuk pembentukan infrastruktur, yes. Istilahnya catu dayanya, pengisian dayanya. Nah, kemudian juga PLN sudah menyiapkan charge in-nya, jadi semacam platform untuk pengisian SPKLU ini menggunakan aplikasi, ya. Nah, kemudian juga soal tadi insentif catu daya yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan pada jam-jam tertentu, maksudnya jam malam hari yang ada diskon 30%. Nah, kemudian belum lama ini dalam 1 minggu yang lalu Pak Erik sebagai Menteri BUMN telah melaunch pembentukan holding Indonesia Baterai yang kami dari PLN juga terlibat di dalamnya. Tentu ini akan menjadi satu ekosistem baru untuk mengelola bisnis ke depan soal mobil listrik dan baterai listrik pada wilayah hulunya. Nah, karena apa? Ini untuk merespon banyaknya investasi yang sudah mulai menjajaki, tidak hanya menjajaki tapi mengikat komitmen dan akan melakukan kerjasama untuk pengembangan baterai listrik itu. Ya seperti LG Chem, ya, mereka sudah menyampaikan ada 9,8 miliar dolar atau sekitar hampir 150 triliun untuk investasi di Indonesia. Belum lagi terakhir dari Jepang, kemudian Tesla juga. Jadi ini memang satu, ya kalau kita mau bicara ini karunia yang diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap sumber daya alamnya, terutama nikel, yang menjadi bagian penting dari komponen baterai listrik, yaitu yang harus kita urus secara baik, ya. Artinya supaya kemudian itu bisa dikembalikan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu saya kira kuncinya. Iya. Ya. Kuncinya sih sebetulnya yang benar yang ngurus, ya Pak. Yes, saya kira itu. Pak Eko, terima kasih sekali. Jangan lupa, tapi nanti kita ada peragaan, ya Pak, ya.
Cara mengisinya? Nanti Demo. biar dibantu Ya. juga oleh dari pihak pengelola ya. Siap. Oke teman-teman, itulah wawancara saya dengan salah satu komisaris dari PLN, Pak Eko Sulistyo. Tolong terangkan ke kami gimana caranya mudahnya untuk mengisi bahan bakar ini mobil listrik ini. Ini yang dari stasiun pengisian daya ini memang ada beberapa semacam chargingnya ya. Nah, ini ada charging yang untuk AC, tapi ini lebih lambat ya, Mas. Ya, yang kita mau kalau untuk pengisian yang cepat nih kita pakai yang fast charging ini ya. Ini saya juga baru dikasih keterangan ini yang fast chargingnya Mas ya. Nah, untuk pengisian ini kita bisa menggunakan aplikasi. Ini bisa di charge in-nya dari PLN ya. Ini akan mengisi secara otomatis. Tadi sudah disampaikan bahwa kebutuhan untuk pengisian itu 5 kWh ya. 5 kWh sehingga kemudian secara aplikasi akan menghitung dengan secara otomatis nanti berapa yang harus dibayar kan. Betul, Pak. Jadi ini satu sistem yang kita ciptakan untuk pelanggan juga bisa langsung mengontrol kebutuhan KWH-nya dan berapa uang yang harus dibayarkan ya. Di sini juga keterangannya lengkap, Pak. Ya. Misalkan kebutuhan 5 kW waktunya sekitar sekian. Ya. Terus ini energi yang sudah tertransfer, kemudian ini dayanya, daya yang digunakan plugnya. Bisa dicocokin juga dengan head unit yang ada di mobilnya. Dan di sini juga terpantau real time, Pak. Jadi kalau nyetop kita bisa di lokasi manapun, asalkan terkoneksi dengan internet. Ya. Melakukan stop atau monitoring udah berapa kW sih yang masuk mobil saya. Ada sosialisasi nggak untuk penggunaannya ini nanti? Jadi untuk pengguna awam itu jadi dipermudah lah. Sementara ini kami akan ini Pak, menempel nanti Pak di sini. Oke. Cara-cara pemakaiannya. Step-stepnya ya, seperti apa ya? Iya, betul. Ada yang mau ditambahkan, Pak Eko? Ya, ini kan tadi sudah diterangkan dari pihak pengelola. Yes. Nah, sistem charge menggunakan aplikasi untuk SPKLU ini memang PLN sudah melakukan upaya sosialisasi. Bisa kita lihat di PLN Mobile Phone ya. Kita sudah sosialisasikan. Kemudian di aset-aset sosial media kita juga kita sudah sosialisasikan itu. Nah, saya kira ini cukup mudah masyarakat untuk menggunakan itu ya. Selama memang dia punya perangkat handphone pintar ini. Ya, smartphone ini. Ya. Smartphone. Aplikasinya bisa Ya. diunduh di mana saja ya? Betul. Di Bisa, OS kedepannya. sudah ada, di Android juga sudah ada belum? Mohon izin Pak, kedepannya kita Kedepannya akan gimana? jadi satu dengan PLN Mobile. Oh, Ya, artinya mau diintegrasikan nanti. Nempel. bersinergi ya, nanti jadi lebih enak ya. Ya. Betul. Oke. Ini contohnya ya. Ini kita masukkan Mas ya. Ya Pak, masukkan. Ya, ini. Nah, untuk keterangan pengisian ini karena ini sudah 80% ya diisi ya. Jadi tinggal 20%. Betul Pak. Nah, 20% ini berapa menit Mas kira-kira? Kurang lebih 30 menit Pak. Ya, setengah jam lagi Mas. 20% itu setengah jam. Jadi kalau kemampuan seluruh daya ini kita isi dari 0%, berarti kira-kira 1,5 ya? Betul Pak. 1,5, membutuhkan 1,5 jam untuk pengisiannya Mas. Saya kira ini cukup mudah ya. Nah, soal jarak kilometernya, kemudian perbandingan dengan tadi kan saya juga sampaikan soal lebih ngirit, lebih irit, lebih efisien daripada menggunakan kendaraan yang bahan bakar fosil. Itu kira-kira hampir 1/5-nya
Karena kami dari PLN juga pernah menguji, jadi kira-kira kalau pada kilometer yang sama, kendaraan dengan BBM butuh 500.000, kita kira-kira di angka 100.000. Jadi seperlimanya kita lebih efisien. Nah, kita juga pernah, komisaris anggota kami, Mas Dudi, pernah menjalankan percobaan ke Bali. Kalau dengan bahan bakar BBM itu habis 1 juta, tapi dengan menggunakan mobil listrik itu hanya 200.000. Saya kira itu satu nilai efisiensi dari penggunaan mobil listrik itu. Yeah. Mau lihat di dalamnya, monggo bisa diterangkan, Mas. Iya, kalau untuk operasinya seperti biasa aja. Seperti biasa ya. Jadi hanya tidak menggunakan knalpot dan tidak menggunakan Karena nggak ada pembakaran pelumas atau oli mesin itu Ya. tidak ada, hanya ada radiator dan coolant untuk pendingin radiator aja, pendingin mesin. Selebihnya hanya itu, tidak ada yang lain. Dan suaranya halus sekali ya. Suara tidak ada karena tidak menggunakan knalpot ya. Ya. Itu ini tidak ada. Oke, untuk kemudi sendiri ini banyak fitur ya. Di sini bawah kemudi pun ada tuas kiri kanan, dan di atas ini pun ada banyak fitur ya. Mungkin ini bisa digunakan seperti biasa. Kalau yang kiri ini handle di bawah setir ini untuk membantu pengereman. Ini bisa ditingkatkan dari level 1 sampai level 3. Dan di saat kita tekan ini level 1 atau 2, ini paling tidak bisa menambah daya charger. Walaupun hanya sedikit ya, hanya 0,5, tapi fungsinya bukan hanya untuk itu. Fungsinya jika ini ditekan, ini untuk membantu pengereman biar lebih pakem, lebih mencengkram. Fungsinya itu. Dan yang kanan ini sama handle-nya, tapi ini fungsinya untuk menetralkan kalau setelah kita menggunakan yang sebelah kiri ini. Ini tinggal tekan 1, 2, atau 3, level tertinggi 3. Oke, sekarang untuk pengoperasian giginya sama halnya dengan mobil matic biasa, cuman perbedaannya ini tidak menggunakan tuas, ini hanya menggunakan tombol-tombol seperti parking, netral, untuk mundur, dan itu untuk start maju. Dan pengoperasinya sama, sebelum kita menekan tombol di antara ini, kita harus menginjak pedal rem. Karena kalau tidak diinjak, dia tidak akan bisa. Nah, harus diinjak dulu, baru kita tekan, mau mundur ataupun mau maju. Tinggal tekan sekali, udah bisa untuk jalan. Pak Eko, luar biasa sekali mobil listrik. Ada pesan-pesan terakhir untuk pemirsa TKN Channel, para milenial ke depannya seperti apa? Ya. Dengan adanya Pak Eko di sini, PLN ini. Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi selaku Presiden kita, bahwa mobil listrik ini akan menjadi industri masa depan kita, dan pemerintah telah menyiapkan segala sesuatunya, ekosistemnya, kemudian juga regulasi yang akan membuat mobil listrik ini nantinya tidak hanya mengangkat citra Indonesia, tapi juga memiliki kemanfaatan buat masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Hai guys, sampai di sini dulu wawancara saya bersama Mas Aditya Himawan dan juga komisaris dari PT PLN, Mas Eko Sulistyo. Semoga kalian mendapat inspirasi dari isi wawancara ini. Sampai jumpa dan ciao.